Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Petrus Seran, NIM 054846909, Prodi Sistem Informasi, asal UT Daerah UT Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer, di mana pada tugas kedua ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan perintah-perintah dasar pada komputer. Untuk hasil yang lebih jelasnya, mari kita saksikan pada video penjelasan berikut. Sebelum masuk pada perintah yang pertama, yang kita lakukan adalah membuka layar administrator atau command prompt, dan inilah tampilannya ketika kita sudah membuka command prompt. Perintah yang pertama yaitu perintah cd, yaitu perintah untuk berpindah-pindah direktori, atau kita berpindah-pindah ke setiap folder yang ada dengan menggunakan perintah cd ini. Berikutnya adalah perintah cls atau singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Digunakan juga untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Berikutnya perintah cls spasi / spasi tanda tanya. Ini untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls, di mana ini untuk memberitahu bahwa cls memberikan layar. Ini adalah file bantuan dasar dan perintahnya lebih kompleks dan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Contohnya seperti yang tampil pada layar. Perintah berikutnya adalah dir spasi / spasi tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dan memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Contohnya seperti yang tertera pada layar ini. Berikutnya adalah ipconfig. Perintah ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Dan ini yang tampil pada video ini adalah IP address pada komputer yang sementara saya gunakan. Selanjutnya adalah ipconfig spasi / all. Perintah ipconfig spasi / all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan pada komputer. Ini seperti yang tampil pada layar. Berikutnya adalah perintah ipconfig spasi / tanda tanya. Perintah ini
akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis daripada ipconfig. Selain itu juga, kita diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Dan untuk mengaksesnya, itu seperti yang tampil pada layar sekarang. Berikutnya adalah ipconfig /release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Pada video ini tidak menampilkan perintah yang diminta karena memang pada saat menjalankan perintah ini komputer dalam keadaan tidak terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya adalah ipconfig /renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini tidak akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Dia hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP. Dan pada video ini, itu tidak ada operasi yang dapat dilakukan pada Ethernet saat media terputus. Perintah ini muncul karena pada saat ini komputer yang saya gunakan tidak terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya adalah ipconfig /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Dalam video ini tampil bahwa ada IP yang sementara terkoneksi dengan komputer. Berikutnya adalah ipconfig /flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset domain name system cache. Jadi setelah kita menjalankan perintah di atas, hasilnya seperti yang tampak pada video ini. Perintah berikutnya adalah ipconfig /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server tersebut. Dalam video ini, perintah ini tampil notifikasi bahwa the requested operation requires elevation. Ini karena operasi yang sedang diminta itu memerlukan elevasi. Ini terjadi karena tidak ada komputer yang didaftarkan pada server yang ada. Berikutnya adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan, apakah dalam keadaan hidup atau mati. Jadi dalam video ini saya mencoba untuk ping ke salah satu IP address
yang sedang dalam keadaan hidup, dan hasilnya server terkoneksi dengan klien yang sementara berjalan atau dalam keadaan hidup. Sehingga tampil seperti ini. IP address-nya terdeteksi. Perintah yang berikutnya adalah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Dan pada prinsipnya, netstat ini hampir sama dengan task manager. Tetapi task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Hasilnya seperti yang tampil pada layar video ini. Perintah yang berikutnya adalah tracert. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini juga dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Pada video ini saya mencoba untuk melakukan tracert ke www.microsoft.com dan hasilnya seperti yang tampak pada video tersebut. Selanjutnya adalah perintah NSLOOKUP. NSLOOKUP ini adalah sebuah tool atau perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Pada video ini, saya mencoba untuk mengakses ke google.com dengan NSLOOKUP dan hasilnya seperti yang terlihat pada video ini. Perintah berikutnya adalah nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Pada video ini, perintah nets is not recognized as an internal or external command, operable program, or batch file, di mana ini terjadi karena nets tidak dikenali sebagai perintah internal atau eksternal, karena program yang dioperasikan atau berkas batch. Ini terjadi karena tidak ada konfigurasi ke komputer.
Perintah berikutnya adalah route. Perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, pada video ini, saya melakukan route print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Nah, hasilnya seperti yang terlihat pada video tersebut. Perintah yang terakhir adalah net. Ketika kita mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita sebagai pengguna untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya seperti yang tampil pada video tersebut. Itu menggambarkan tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhentinya kita menggunakan sebuah komputer. Jadi inilah hasil penjelasan daripada video tugas kedua saya untuk mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon Bapak dosen untuk memberikan koreksi dan masukan supaya saya bisa dapat memperbaiki hasil pekerjaan saya pada waktu yang akan datang. Terima kasih dan selamat pagi.